Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan kita baca sholawat kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membahas masalah nilai spiritual dalam akuntansi. Nah, jadi akuntansi itu juga mempunyai kandungan nilai spiritual. Yang pertama adalah nilai kebenaran. Coba kita perhatikan mulai dari bukti transaksi, jurnal dari 1 sampai kepada penutupan, ya. Itu kita harus berdasarkan kebenaran. Ya, jadi kalau ada kesalahan satu saja maka tidak akan menghasilkan kebenaran. Yaitu merupakan kebenaran menurut manusia. Pada kondisi tertentu bisa berubah karena manusia sifatnya relatif. Jadi kebenaran yang sebenarnya adalah dari Allah SWT, ya, sebagai pencipta alam semesta dan pengendali alam semesta termasuk manusia. Oleh karena itu kebenaran dari Allah SWT. Kemudian kita lihat surat Al-Baqarah, ya, itu sudah jelas bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq atau kebenaran itu dari Tuhanmu, yaitu Allah, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, juga ada pada surat Al-Baqarah juga ayat 2, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi, kalau kita ingin mencari kebenaran, yaitu dari Allah atau Al-Quran. Barang siapa yang mencari kebenaran bukan dari Allah, maka dia akan tertolak. Seperti pada Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari kebenaran selain dari Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai dinan, sebagai pedoman hidupnya, fala yuqbal, maka dia akan tertolak atau ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat dia akan rugi. Mengapa kebenaran itu dari Allah? Nah, ini perlu dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 33 sudah jelas, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi Allah itu lebih tahu tentang yang ghaib, ya, di langit dan di bumi, dan tahu apa-apa yang dirahasiakan oleh manusia atau yang dinyatakan oleh manusia. Ini rahasia Allah, ya. Kalau manusia kan hanya tahu dari faktor fisiknya saja. Manusia itu hanya terbatas pengetahuannya. Oleh karena itu, maka kewajiban manusia apa kalau sudah menyatakan bahwa kebenaran dari Allah? Berarti manusia sudah wajib taat pada Allah dan Rasul. Bagaimana jika ada perbedaan di antara manusia? Mana yang benar, mana yang salah?
maka harus kembali kepada Allah dan Rasul. Seperti dalam surat An-Nisa ya, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul dan pemimpinmu. Fa in tanaza'tum, jika terjadi perselisihan atau perbedaan, faruddu ilallah war rasul, yaitu kembali kepada Allah dan Rasul, artinya ya membuka Al-Quran dan Sunnah. Untum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu kalau kalian itu bertakwa atau beriman kepada Allah dan akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik ya, dan lebih baik dan lebih utama akibatnya. Jadi kalau ada perbedaan harus kembali kepada literatur yang sudah disahkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Ya, itu merupakan ya ujian bagi orang yang beriman. Kalau ingin beriman kepada Allah, pasti mau ya Al-Quran menjadikan literatur utama. Karena bukti keimanan adalah mengikuti firman Allah yang Maha Tahu, sehingga berakibat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu mau melakukan ya Al-Quran sebagai sumber kebenaran, ya maka dia pasti beriman dan bertakwa. Dan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ya buah daripada mengikuti kebenaran dari Allah adalah barokah. Kemudian nilai yang kedua ada nilai kejujuran. Coba kita sedikit berpikir ya. Jika ada oknum perusahaan mengambil uang perusahaan, pasti bisa dilacak ya. Pasti bisa dilacak. Melalui apa? Analisa akuntansi. Berarti akuntansi itu menuntut manusia ya, bertindak jujur ya, maka jujurlah. Kalau berbuat jujur karena manusia, maka tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah, walaupun mendapatkan nilai sosial saja ya. Jujur karena Allah pasti mendapatkan nilai dua-duanya, yaitu dari Allah dan manusia. Oleh nilai kejujuran itu ya akan dinilai oleh Allah SWT. Manusia yang jujur pada Allah ya berarti mengakui kebenaran dari Allah, tidak berdusta, mengakui kebesaran Allah, beriman pada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tidak sombong pada Allah dan tidak sombong pada kekasih Allah, mencintai Allah, merasa nyaman di hadapan Allah, senang membaca surat cinta dari Allah SWT. Ini orang yang jujur, berarti mengikuti kebenaran dari Allah ya. Yang jujur artinya ia jujur pada Allah, mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan, beriman pada Allah, cinta pada Allah, karena dengan dekat dengan Allah mendapatkan ketenangan, kenyamanan ya, sudah merasakan terlalu banyak pemberian Allah. Ini bukan hanya materi tapi juga rohani, bahkan sudah merasakan balasan cinta dari Allah, sehingga ia sangat mencintai Allah seperti yang difirmankan oleh Allah SWT ya dalam surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya, ini. Sebagian manusia ya ada yang menjadikan ya
sesembahan atau Tuhan selain Allah sebagai tandingan mereka mencintai Allah. Jadi dia juga sangat mencintai Tuhannya. Selain Allah itu ada sebagai manusia menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, dia juga mencintai. Tapi orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu sangat cinta pada Allah. Nah ini. Mengapa? Karena sudah bertahun-tahun dicintai Allah, diberi banyak hal oleh Allah. Kalau enggak susah mencintai Allah, nah itu sesuatu yang keterlaluan. Maka cinta kepada Allah itu suatu keharusan. Kemudian karena cinta pada Allah, maka ada reaksi-reaksi tubuh yang ada pada diri manusia. Apa buktinya? Buktinya yaitu orang-orang yang cinta pada Allah itu ketika zikir, kulit orang itu adalah merasa nyaman. Seperti ada yang pada surat pada Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah SWT. Mengingat Allah jadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ada reaksi-reaksi tubuh secara alami kalau orang itu ada cinta dengan Allah SWT. Mendengar namanya saja ada getaran. Seperti dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang beriman itu mendengar asma Allah itu bergetar hatinya. Jadi dengan jujur pada Allah berakibat suatu kebaikan. Jujur pada manusia, karena manusia masih bisa ada kesempatan untuk tidak jujur. Kalau jujur pada atasan, belum tentu jujur pada bawahan, dan sebaliknya. Jujur di masyarakat belum tentu jujur di kantor, dan sebaliknya. Jika jujur pada Allah, bisa dipastikan dia jujur di mana saja, pada siapa saja, karena Allah ditakuti, karena Allah ditakuti, dan dicintai. Seperti itu. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai akidah. Nilai akidah dalam akuntansi, mulai dari bukti transaksi, jurnal, posting sampai penutupan buku, semua mempunyai keterkaitan, ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia juga tidak hidup sendiri, butuh ikatan keluarga, materi, tetangga, dan lain-lain. Yang paling penting ikatan bagi manusia adalah ikatan dengan Maha Pencipta, atau disebut dengan akidah. Apa akidah itu? Akidah adalah tali pengikat manusia dengan Tuhannya yang diyakini. Jadi akidah merupakan ilmu pengetahuan dalam memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Akidah yang benar adalah akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa? Yaitu seperti yang diucapkan dalam syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mengucapkan kalimat syahadat berarti dia menyandarkan diri kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Furqan,
wa tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut, ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak akan mati, ya. Jadi bersandar kepada yang kekal dan tidak akan mati. Kita ingat misalnya ada Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna. Misalnya di dalam Asmaul Husna itu, ya, ada Al-Mu'izz, ya, Al-Mu'izz. Al-Mu'izz artinya Maha Pemberi kemuliaan, ya. Jadi siapa yang memberi kemuliaan? Tidak lain adalah Allah. Tidak ada yang memberi kemuliaan kecuali Allah. La ilaha illallah, ya. Tidak ada yang memberi kemuliaan kecuali Allah. Al-Mu'izz. Ya, jadi saat kita atau manusia mencari kemuliaan, ya, harus mencari tahu dulu di mana letak sumber kemuliaan itu. Kalau kita mencari emas, harus tahu di mana letak emasnya. Ya. Jika kita salah tempat, maka salah juga, ya. Mustahil menemukan kemuliaan, ya, kalau tempatnya salah. Bahkan kita semakin terperosok dalam lubang kehinaan. Padahal tempat kemuliaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada dalam, ya, Al-Qur'an, ya. Man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan itu milik Allah. Maka tidak usah dicari kemana-mana, ya. Harus mendekat pada Allah, pasti akan mendapatkan kemuliaan. Manusia akan semakin mulia ketika ia mendekat kepada sumber kemuliaan. Karena kemuliaan itu hanya ada padanya. Seorang mencari kemuliaan harta lewat korupsi, mencuri, ya, mengambil hak orang lain, mungkinkah dia akan menjadi mulia? Tentu tidak. Itu adalah merupakan, ya, rayuan setan. Seperti yang ada dalam surat Al-Anfal, ya. A'udzubillahi minasyaitonir wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minnasi wa inni jarul lakum. Ya, jadi setan itu membuat indah, ya, apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau pelanggaran terhadap Allah kemudian merasa indah, berarti itu adalah merupakan rayuan setan. Pada suatu saat setan akan melarikan diri, ya, dari hadapan manusia itu. Seperti ada pada surat, ya, Al-Anfal juga. Kemudian setan mengatakan, inni bari'um minkum, inni ara ma la tarawna, inni akhafullah, wallahu syadidul iqab. Ya. Sungguh, ya, aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Jadi setan itu takut pada Allah. Maka jangan mendekat pada setan. Mendekatlah kepada Allah kalau ingin mulia. Jadi, ya, ikatan dengan Allah itulah yang membahagiakan. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengingat Allah, zikir pada Allah, selalu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya, khususnya kepada semuanya. Mungkin ini kalau ada salah, ya, saya mohon maaf, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.